Kan screen. Hah? Screen? Apa screen? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aslama Pramadini dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2019. Jadi di video 85 Fisika Dasar kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan menu developer di Microsoft Excel dan mengaplikasikan FBA di Microsoft Excel. Jadi sebelum kita memulai bagaimana cara mengaktifkan menu developer, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya fungsi dari menu developer ini. Nah, fungsinya adalah untuk membuat perintah-perintah yang berkaitan dengan sebuah dokumen. Tab ini biasa digunakan ketika kita ingin mengembangkan sebuah dokumen dengan mendefinisikan fungsi-fungsi sendiri seperti menyisipkan form, mendefinisikan script, kemudian melakukan perhitungan secara berkala tanpa harus memulai dari awal. Nah, menu developer ini memiliki aplikasi pendukung yakni Visual Basic for Application atau yang biasa kita kenal dengan VBA. VBA ini sendiri merupakan turunan bahasa pemrograman Visual Basic yang dikembangkan dan dirilis oleh Microsoft pada tahun 1993. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengaktifkan menu developer di Microsoft Excel, tentunya kita harus membuka dulu menu Microsoft Excel. Nah, lalu klik blank workbook ini. Mari kita klik. Lalu pilih option. Nah, di sini kita pilih customize ribbon. Lalu di bagian developer ini kita beri centang. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah muncul menu developer di sini ya. Kita bisa lihat. Nah, kemudian jika sudah ada menu developer di lembar kerja kita, langkah selanjutnya adalah kita klik developer ini, kemudian pilih Visual Basic di bagian kiri ini, atau bisa klik aja Alt F11. Kita tunggu. Nah, kemudian buka lembar kerja baru dengan cara yang pertama itu kita klik Insert, kemudian pilih User Form. Nah, tampilan lembar kerjanya akan jadi seperti ini. Di sini ada toolbox, kita pindahkan saja agar lebih mudah. Kemudian di sini ada bagian properties. Lalu ini adalah lembar kerja. Kita bisa memperbesarnya dengan cara pada bagian bawah ini kita tahan, lalu kemudian tarik. Nah, lalu kita akan memulai ikuti langkah yang saya lakukan. Ini adalah label. Label ini adalah berfungsi untuk membuat judul atau teks. Kemudian arahkan ke lembar kerja. Nah, ini bisa kita perbesar. Oke. Ganti judul ini pada bagian caption di sini. Menjadi kalkulator ilmiah. Nah, untuk memilih jenis hurufnya, kita bisa lihat pada bagian font ini. Seperti apa. Klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal merapikan saja. Yang saya lakukan sekarang ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada text box. Nah, ini adalah untuk menampilkan jawaban ataupun angka yang akan dihasilkan nanti ya. Kita klik pada bagian ini dan seperti tadi kita klik di lembar
lembar kerja dan seperti ini. Lalu kemudian pada bagian name ini kita ganti menjadi hasil. Fungsi dari name ini sendiri adalah untuk memudahkan dalam pemasukan kode pemrograman agar perhitungannya lancar. Nah, name ini di bagian ini dilarang menggunakan spasi atau tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian pada bagian command button kita klik. Kita atur saja sebanyak yang kita mau. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk memeriksa apakah tombol-tombol ini dapat berfungsi atau dapat diklik, kita bisa cek di bagian run ini, user form, atau tinggal ketik F5 di laptop kalian. Nah, kita cek dan ternyata sudah bisa diklik ya. Kembali kita kembali lagi ke lembar kerja kita, lalu kita akan mengganti tulisan command button ini menjadi yang kita inginkan, seperti yang saya lakukan. Di bagian name ini saya akan menggantinya menjadi tombol 1. Ingat ya, tanpa spasi, tombol 1. Dan di bagian caption saya akan menggantinya menjadi 1. Seperti ini. Kemudian lakukan seperti tadi, caranya sama saja. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, apabila kita sudah selesai mengisi caption-captionnya tadi, untuk selanjutnya ikuti saja langkah-langkah yang saya lakukan. Klik di bagian sini, kemudian ini adalah langkah yang kita lakukan sebelum kita mengaktifkan tombol-tombol yang ada. Kita harus memasukkan terlebih dahulu perintah pertama yang harus dibuat pada tempat pemrograman. Ini adalah tempat pemrogramannya. Ikuti ya. Dim AS double. Nah, A di sini berfungsi untuk memasukkan angka pertama. Jika tombol pertama diklik adalah 3, maka A sama dengan 3. Selanjutnya dim BS
double. Nah, B di sini adalah angka kedua setelah angka pertama diklik. Misalnya 1 ditambah 4, berarti B sama dengan 4. Selanjutnya dim CS double. C ini untuk hasil ya. A ditambah B sama dengan C, seperti itu. Selanjutnya dim OP S double. Fungsi OP ini sendiri itu untuk tanda-tanda operasi perhitungan seperti tambah, kurang, bagi, kali, seperti itu ya. Selanjutnya cons D sama dengan seperti ini. Kemudian karena ini tombol 1, jadi kita akan membuat kodenya di bagian tombol 1, hasil sama dengan hasil, tanda petik 1 tutup ketik, seperti ini. Dan angka satunya sudah berfungsi. Nah, angka 1 tadi sudah dapat diaktifkan tombolnya. Selanjutnya untuk angka-angka yang lain itu caranya sama saja. Untuk mempermudah kita bisa mengopi di tombol 1 tadi, kita copy. Nah, nanti ketika kita akan memastikannya ke tombol 2, kita akan memastikan ke tombol 2 ini, angka yang di dalam kutip diganti sesuai yang ada di tombol. Tinggal dipastikan, kemudian diganti dengan angka 2. Cek, kemudian run. Selesai, sudah aktif. Kemudian lakukan cara yang sama sampai semua angka terselesaikan. Nah, karena tombol-tombol angkanya sudah dapat berfungsi atau sudah bisa diklik, jadi kita masuk ke perintah pertama yang harus dibuat pada tempat pemrograman sebelum mengaktifkan tombol yang ada. Nah,
Kita sudah selesai memasukkan kode pemrograman untuk operasi matematikanya, namun tombol ini tetap belum berfungsi karena kita harus memasukkan fungsi if terlebih dahulu. Kenapa fungsi if? Karena kita harus memilih salah satu di antara 5 operasi matematika yang sudah kita masukkan ke lembaran kerja Audio ini. Jungle. Kita mulai saja, ikuti langkah yang saya lakukan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buka kurung, tutup kurung, klik enter. Nah, kita mulai. If sama dengan Audio Jungle. OP maaf, if OP Audio sama dengan 1 dan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. di bagian operasi matematika tadi kita lanjutkan ke tombol sama dengan. Ikuti yang saya ketik ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mulai dari sin cos deretan ini. Audio Jungle. Untuk sin ikuti saja yang saya lakukan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kita lanjutkan untuk yang tombol akar. Ketik seperti yang saya ketik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, pertama kita ganti dulu namanya lembaran kerja kita ini menjadi kalkulator ilmiah. Di bagian name kalkulator, kemudian di bagian captionnya kita
ganti menjadi kalkulator ilmiah. Udah selesai. Setelah semua selesai, kembali ke Excel dengan klik Alt ditambah F11. Arah ya. Kan desain modenya, kemudian kita buka di insert, command button. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan untuk mengganti, kita klik properties. Nah, di bagian name-nya tombol tampil tanpa spasi ya, ingat. Nah, dan optionnya menjadi tampil. Kemudian klik kanan, view kode.